Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai turunan implisit, merupakan salah satu bagian materi dari mata kuliah kalkulus 1. Oke, langsung saja. Sebelum kita membahas mengenai turunan implisit, alangkah baiknya kita menyelidiki beberapa kasus berikut ya sebagai motivasi dari turunan implisit yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, misalkan diberikan di sini suatu kasus ya atau suatu soal, carilah turunan pertama dy dx, di sini turunannya terhadap x apabila diberikan persamaan berikut ini. Misalnya diberikan persamaan 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Oke, persamaan bentuk implisit tersebut bisa dirubah menjadi bentuk eksplisit. Nah, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang belum paham apa bedanya implisit dan eksplisit ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Implisit itu x dan y-nya ya, variabel x dan y-nya nih. Ini variabel apa? X dan y-nya itu menyatu ya. Menyatu dalam satu ruas maksudnya. Jadi x dan y-nya menyatu dalam satu ruas. Nah, di sini kan di dalam satu ruas ini di ruas kiri kita lihat bahwa di sini ada mengandung variabel x dan y. Nah, maka ini disebutnya persamaan implisit ya kalau seperti ini. Nah, kalau eksplisit itu kebalikannya, x dan y-nya terpisah atau terpisah di dalam ruas yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bentuk eksplisit ini biasanya bentuknya y sama dengan titik-titik x gitu ya, berapa x ya di sini. Itu namanya bentuk eksplisit. Jadi yang akan kita bahas adalah persamaan yang bentuknya implisit, yang dimana dalam suatu persamaan atau suatu fungsi x dan y-nya itu masih menyatu ya, masih menyatu di dalam satu ruas, baik ruas kiri ataupun ruas kanan. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ya, cara merubah ini kan kita tinggal faktorkan aja ya. Di sini kan ada x 4x kuadrat, y min 3y. Nah, di kedua ruas ini ada y, jadi y-nya kita keluarin ya. Faktorkan karena semuanya ada y. Sisanya yang suku pertama ini 4x kuadrat y, itu sisanya menjadi 4x kuadrat ya, karena y-nya sudah kita keluarkan. Yang ini sisanya tinggal 3 ya. Ini pemfaktoran biasa. Yang kanan itu tetap ya. Nah, dari sini kita bisa langsung mengubah ke dalam bentuk eksplisit ya, menjadi y sama dengan kan. Oke, sangat mudah ya, y sama dengan x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa cari turunan dy dx-nya. Menggunakan apa? Ya, ini kan bentuknya pembagian fungsi ya. Jadi kita nanti akan menggunakan aturan pembagian ya. Aturan pembagian. Jadi teman-teman juga harus mengingat materi-materi yang sebelumnya ya. Aturan pembagian dalam turunan itu. Ini yang ini kan bisa dimisalkan y sama dengan u per v gitu ya. Dimana nanti turunannya atau y aksen ini sama dengan dy dx juga ya. Ini kan rumusnya ini ya, u aksen v ya ini min v aksen u. Nah, dibagi v kuadrat. Nah, jadi nanti akan menggunakan rumus yang ini ya. Nah, rumus ini sudah dipelajari di bab sebelumnya. Tapi kalau lupa ya silahkan dicatat dulu. Nah, berarti kita sekarang bisa memisalkan ya. Bisa memisalkan. Oke. Yang pertama yang kita misalkan di sini si bagian atas ya.
Ini sebagai U ya, ini sebagai U. Nah, yang ini yang bawah ini sebagai V gitu ya. Nah, ini berarti U sama dengan X pangkat 3 min 1. Maka kita bisa mendapatkan U aksennya. U aksen sama dengan 3X pangkat 2 ya. Dan V-nya 4X kuadrat min 3, aksennya 8X. Oke, jelas ya? Yang ini bisa ya. Turunan ini tuh 3X kuadrat itu 3 kali X. Duanya diambil dari, duanya dari mana? Duanya 3 kurang 1. Nah, ini kan min 1 nggak ada X-nya, sudah pasti 0 turunannya. Yang ini 2 kali 8, 2 kali 4, 8, 8X min. Nah, yang ini min 3-nya diturunkan jadi 0. Oke, jadi kita sudah dapat U, V, U aksen, dan V aksen. Selanjutnya kita akan gunakan rumus. Nah, rumus yang tadi ya kita gunakan. Nah, rumus yang ini ya. Daya dx atau y aksen itu sama dengan U aksen V min V aksen U. Ya. Mohon maaf ya, ini salah ya. Ini harusnya per V kuadrat. Yang bawah itu harusnya per V kuadrat. Oke, saya koreksi dulu. Oke, ini tuh V kuadrat ya, bukan U aksen. Nah, per V kuadrat. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masukkan ya tadi U aksennya kan nih 3X kuadrat, V-nya 4X kuadrat min 3, minus ini V aksennya 8X, U-nya X pangkat 3 min 1, ini V-nya ya 4X kuadrat min 3, dikuadratkan. Setelah itu kita sederhanakan saja ya, ini dikali biasa ya, sehingga bisa mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini dikalikan secara aljabar biasa, yang bawah itu juga tetap ya. Yang atas bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Nah, jadi dengan demikian kita sudah bisa menyelesaikan soal yang kasus pertama ya dalam bentuk fungsi implisit dirubah dulu ke dalam fungsi X eksplisit. Nah, selanjutnya kasus yang kedua ya. Nah, kasus yang kedua. Carilah turunan pertama atau daya dx turunan y terhadap x jika diberikan persamaan berikut ini. X min 2x kuadrat min 2x kuadrat tambah x kuadrat y pangkat 3 min 3 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya bentuk implisit atau eksplisit. Ya, implisit ya karena x y-nya masih menyatu dalam satu ruas. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa mengubah bentuk ini ke dalam bentuk eksplisit atau tidak? Nah, pertanyaannya ya jawabannya ya tidak bisa ya. Kita tidak bisa memecahkan bentuk implisit di atas menjadi bentuk eksplisit ya, seperti pada contoh sebelumnya. Ini akan sulit ya, akan sulit, tidak bisa memecahkan. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan ini tidak bisa dirubah ke dalam bentuk eksplisit, karena yang sudah kita pelajari selama ini adalah metode-metode turunan hanya dalam bentuk eksplisit ya, yang pelajari sebelumnya. Kita belum membahas bagaimana caranya kalau secara straightforward, secara langsung kita bisa mengerjakan atau mencari daya dx dari turunan implisit secara langsung tanpa mengubah dulu ke dalam bentuk eksplisit. Nah, tentu inilah ya yang akan kita bahas di bab ini. Jadi barusan tuh baru prolognya saja. Akan dicari daya dx dengan metode turunan implisit. Kita lihat ya. Nah, sebelum membahas soal-soalnya, kita lihat dulu sedikit teorinya. Turunan implisit. Fungsi dalam bentuk implisit fxy sama dengan 0. Artinya apa? Ini adalah fxy ini sebagai fungsi dari x dan y. Nah, kalau bingung apa sih fungsi dari fungsi dari x dan y? Artinya si f ini nanti ya itu sama dengan itu nanti di dalamnya ada ekspresi X dan Y, mengandung X dan Y. Dinamakan F itu sebagai fungsi dari X dan Y ya. Sedangkan Y sendiri,
Nah, Y sendiri itu bukan variabel yang bebas ya. Dia tuh variabel yang terikat, artinya sedangkan Y sendiri itu sebagai fungsi dari X, bergantung kepada X. Yang bisa dituliskan sebagai Y sama dengan Y. Jadi ingat ya, di sini yang menjadi fungsinya itu adalah yang pertama fungsi keseluruhannya, yang kedua Y. Nah, nanti si Y-nya itu jangan diperlakukan sama seperti si X. Berbeda. Kalau si Y itu merupakan fungsi dari X, kalau X bukan merupakan fungsi dari yang lain gitu ya. Ya, suatu variabel yang bebas. Nah, maka penurunan fungsi implisit itu didasarkan pada aturan rantai yang sudah dipelajari. Kalau misalnya belum mempelajari ya, saya sarankan untuk mempelajarinya ya di video yang sebelumnya. Saya sudah membuat video pembahasan tentang aturan rantai. Nah, ini yang akan kita cari adalah turunan F terhadap X. Maka kita akan menggunakan metode turunan rantai. Kita cari df dy, turunan F terhadap Y, lalu kita cari Y, turunan Y terhadap X dan hasilnya dikalikan. Di turunan F terhadap Y dikalikan turunan Y terhadap X. Itulah hasil dari turunan F ini. Nah, mungkin masih bingung ya kalau melihat teori seperti ini ya. Kita akan lebih jelas dengan contoh. Oke, kita langsung contoh satu. Saya ada dua contoh ya untuk turunan ini. Turunan implisit ini. Yang pertama, carilah daya dx dari x kuadrat plus y kuadrat min 3x. Nah, ini kan sulit ya untuk dirubah ke dalam bentuk eksplisit. Ya, sama dengan ya. Jadi kita ubah dulu aja, kita gunakan aja metode turunan implisit yang barusan. Nah, langkah pertama ya, karena ini bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini bisa langsung seperti ini gitu ya. Bisa langsung seperti ini dikerjakan. Ini kan x kuadrat plus y kuadrat yang luas kiri, luas kanan 3xy kuadrat. Ataupun kalau mau juga boleh ya, ini teh dirubah dulu. Kalau tidak mau langsung seperti ini, misalnya pengen jadi 0 dulu, luas kanannya boleh. Ini jadi x kuadrat plus y kuadrat gitu ya. Min 3xy sama dengan 0. Boleh dirubah dulu ke dalam bentuk yang ini. Kalau saya sih enaknya langsung aja gitu ya. Karena sama aja sih hasilnya. Nah, kalau untuk yang pertama ini kan kalau secara langsung ya, ini artinya ya turunan D ya. D itu artinya turunan ya. D ini dikenakan kepada siapa? Turunan ini dikenakan ke yang ada dalam kurung ini. Nah, ini dikenakannya ke sini. Jadi dx kuadrat plus y kuadrat x sama dengan D atau turunan D 3xy dx. Jadi turunan x kuadrat plus y kuadrat terhadap x, kemudian ini sama dengan turunan 3xy terhadap x gitu ya. Kalau yang ini gimana? Kalau yang sebelah sini? Kalau yang sebelah sini sih sama aja. Jadi nantinya D dalam kurung gitu ya, x kuadrat plus y kuadrat min 3xy. Nah, atau ininya nggak usah terlalu panjang juga nggak apa-apa ya. Di sini dx yang kanannya sama dengan 0. Ini 3 ya. Oke, kalau mau dirubah ke bentuk. Nah, yang selanjutnya sih caranya sama ya. Tapi kita akan fokus menggunakan cara yang saya aja. Saya hanya ingin menunjukkan kalau misalkan dirubah ke sini juga sama. Nanti hasilnya bakal sama ya. Bebas lah, mau yang mana aja boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita akan pecah-pecah nih. Ini kan dari turunan dari semua ruas kiri sama dengan turunan dari semua ruas kanan terhadap X. Nah, sekarang kita pecah-pecah ya. Pecah-pecah. Jadi ini kan penjumlahannya. Jadi kita masukkan ke dalam ini. Jadi turunan X kuadrat terhadap X ditambah turunan Y kuadrat terhadap X. Nah, ini kita pecah masukin ke dalam ya. Dibuka kurung lah. Buka kurung. Nah, sekarang yang ini juga. Nah, kalau yang ini berarti ini turunan dari, nah ini harus diingat ya, 3x y terhadap x. Nah, kenapa jadi seperti ini? Mungkin ada yang bingung. Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalaupun ada, ya nggak apa-apa, saya bantu ya. Di sini 3xy itu adalah perkalian dua buah fungsi ya. Jadi kalian
harus menganggap bahwa 3xy itu adalah dua buah fungsi. Yaitu, bayangin aja gini, 3xy gitu ya. Nah, jadi ini dua buah fungsi. Yang pertama yang ini, 3x itu sebagai U gitu ya. Yang ini sebagai Y-nya sebagai V. Y juga fungsi kan. Nah, U dan V. Oh, berarti turunan dari ini tuh apa? Ini aturan apa sih? Nah, U kali V. Ini pakai aturan perkalian. Berarti turunan dari UV itu apa? Nah, berarti kita harus ingat lagi rumusnya. U kali V aksen ya, kalau diturunkan itu kan U aksen V plus U V aksen. Nah, seperti ini ya. U V aksen. Ini rumus aturan perkalian. Nah, ini sudah sebenarnya ya. Ini sudah dibahas di bab sebelumnya. Bab sebelumnya ada di video-video di forum di Beranda. Ya, sesi keberapa itu saya upload ya, itu ada. Nah, ini jadi kita akan menggunakan aturan perkalian yang ini gitu ya. Oke, selanjutnya bisa kita lihat ya di sini. Berarti ini kan menjadi U aksennya berarti turunan dari 3x. Jadi saya tulis di sini ini sebagai U aksen ini. Yang ini tuh U aksen. Nah, ini U aksen. Itu ya, kelihatan kan ya? Ini sebagai V. Nah, yang ini sebagai U ya. Ini kan U. Yang ini sebagai dy dx itu apa? Jangan bingung. Tadi kan V-nya itu Y ya. Berarti V aksennya itu dy dx. Nah, dy dx itu V aksen. Nah, jadi ibaratnya gini ya. U aksen V, U ditambah ya. Ini ditambah gitu ya. U kali V aksen. Jadi pakai aturan itu kalau yang bingung ya. Oke, kita lanjutkan saja ya ke yang berikutnya. Oke. Nah, sehingga ini tuh menjadi, nah, saya hapuskan dulu ininya. Ya, tidak mengganggu ya. Oke. Ini menjadi seperti ini ya. Nah, turunan dari X kuadrat. Nah, ini kan diturunkan menjadi ini. Menjadi 2X ya. Dx kuadrat dx itu menjadi 2x. Nah, yang ini turunan dari y kuadrat ya, turunan dari y kuadrat terhadap x di sini bukan terhadap y, turunannya terhadap x, awas. Maka ini pakai aturan rantai ya. Aturan rantai gimana? Berarti kalau pakai aturan rantai ya turunan ini y kuadratnya diturunin, bagian dalamnya diturunin nih, bagian luarnya maaf ya, bagian luar diturunin 2y kuadrat, 2y turunan dari y kuadrat kan 2y dikali turunan dari y-nya sendiri. Nah, yang ini menggunakan aturan rantai ya. Paham ya? Ini yang pertama d y kuadrat dx. Pertama turunkan dulu 2y. Turunan y kuadrat kan 2y. Nah, dikali, jangan lupa dikalinya turunan rantai ini, dikali turunan dari y. Nah, terhadap x atau dy dx. Oke. Nah, sekarang kenapa yang ini menjadi 3y? Ya, kan jelas. Ini turunan D atau D 3X DX. Itu artinya turunan dari 3X. Turunan dari 3X itu apa? 3. Nah, Y-nya yang ini. Kalikan dengan Y. Nah, gitu ya. Biar jelas dari mananya. Yang 3 ini turunan dari 3X. 3X diturunkan jadi X-nya kan jadi hilang. Ya. Tinggal Y, 3Y. Nah, yang ini 3X-nya tetap, dy dx-nya tetap juga. Nah, ini dari sini. Oke, jelas ya alurnya. Nah, selanjutnya sekarang maaf ini agak sedikit lambat. Oke, bisa ya. Nah, sekarang yang ini. 2Y. Nah, sekarang ini kan sudah selesai seperti ini. Sekarang kita kelompokkan. Kelompokkan yang ada dy dx-nya
yang ada daya dx itu kan ini sama ini, bagian yang ini. Suku-suku yang ada daya dx-nya itu menjadi satu ruas yang sama. Kita simpan di ruas kiri. Berarti kan yang ini tetap ya 2y dy dx simpan di ruas kiri, tidak pindah. Nah, yang ini pindah nih, yang 3x dy per dx itu pindah ke kanan jadi negatif. Jadi 3x dy dx. Nah, yang tidak ada dy dx-nya pindah ke kanan. Berarti 3y tetap ya, 3y. Yang min 2x dari kiri pindah ke kanan jadi min 2x. Ya, jadi ini hanya pengelompokan saja. Pengelompokan ya. Jadi yang dikelompokkan yang ada daya dx-nya sebelah kiri, yang tidak ada di sebelah kanan. Oke, setelah ini kan kita bisa faktorkan. Ini kan daya dx-nya ada di kedua suku ini. Bisa kita keluarkan ya. Oke, kalau dikeluarkan ini menjadi dy dx itu kita keluarkan, berarti yang bagian pertama ini sisanya tinggal 2y karena daya dx-nya udah keluar. Minus 3x, daya dx-nya udah keluar. Oke ya, berarti ya ini sama dengan 3y min 2x. Nah, sekarang ya gampang mencari daya dx-nya. Daya dx sama dengan 3 ya, yang ini dibagi aja 3y min 2x per 2y min 3x. Sudah ya, selesai. Seperti ini ya. Jadi ini jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nomor 2 ya. Nah, di sini soalnya, soal yang ini juga dalam bentuk implisit ya. Daya dx, carilah daya dx dari 2x kuadrat y plus e min 3xy sama dengan sin x y kuadrat. Nah, kalian boleh langsung kerjainnya, boleh juga dirubah dulu. Ya, seperti dia dijadiin 0 dulu ya. Ada juga yang jadi 0. Jadi sama aja sebenarnya. Ini mau dirubah dulu juga sama. Jadi ini jadi apa? 2x kuadrat y kan plus e min 3xy min sin xy gitu ya. Ini sama aja. Ya, nantinya. Sama dengan 0 tapi yang kanannya ya. Oke. Selanjutnya kalau saya inginnya langsung aja. Sesuai dengan yang diberikan soalnya karena sama aja sih. Oke. Berarti ini artinya turunan dari ruas kiri terhadap X, ini semua ruas kita terhadap X, sama dengan turunan dari ruas kanan terhadap X. Nah, kalau Anda misalnya ingin mengerjakan seperti yang ruas kanan gimana ya? Sama aja berarti yang ini ya, turunan dari semua yang kiri nah, yang kanannya nggak usah diturunkan lagi, ya turunan dari semua yang kanan kan udah 0, dah ya 0 gitu ya. Jadi yang Anda bekerja di ruas kiri aja kalau seperti ini. Boleh, cara seperti itu juga boleh ya, bebas lah ya. Oke, selanjutnya, nah ini kan turunan dari semua yang kiri sama dengan turunan dari semua yang kanan terhadap X. Nih, nah sekarang selanjutnya kita buka kurung aja ya, buka kurungnya berarti ini ke dalam masuk ya. Berarti turunan dari 2x kuadrat y ditambah, nah yang ini turunan dari e min 3xy, nah, yang ini tetap ya turunan dari sin xy kuadrat dx. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang hati-hati untuk yang ini, untuk yang 2x kuadrat y turunannya apa? Ini kita gunakan aturan perkalian juga ya, aturan perkalian juga. Ini kita gunakan aturan perkalian, yaitu dengan cara memisahkan sebagai u dan v ya. Nah, oke. Supaya tidak bingung. Nah, si yang ini tuh, atau saya tulisnya di sini ya, 2xy-nya. 2x kuadrat y gitu ya. Ya, 2x kuadrat y itu diturunkan
dengan cara aturan rantai, aturan perkalian ya. Ini jadi U gitu ya. Ini jadi V gitu ya. Nah, maka nantinya akan seperti ini. Ini kalau U kali V kan tadi kan udah rumusnya ya, UV sorry. Kalau UV aksen gitu ya, U kali V aksen itu sama dengan UV plus V aksen U atau UV aksen sama aja ya, bisa dibalik. Oke. Kalau di sini sih UV aksen ya, biar sama. UV aksen. Nah, UV aksen. Oke, jadi yang pertama yang ini. Berarti yang pertama turunan, ini salah nulisnya, maaf. Wah, kehapus semua. Jadi kita tulis lagi ya yang ini 2x y gitu ya. Nah, yang ini tuh U, yang ini tuh V. Nah, jadi kita ingin mencari turunan dari si ini gitu ya. Berarti U kali V ini kalau mau diaksenkan ini sama dengan U aksen V plus aksen V plus U V aksen. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang U aksennya apa? Ya, U aksennya ini. Ini U aksen ya. Yang ini kan V kan? Nah, V terus sorry, yang ini U, yang ini V, kita tulis di atasnya. Nah, sekarang yang ini kan U ya. Ini U, yang ini V aksen. Ya, biar ngerti. Jadi turunan dari si ini itu adalah yang ini. Nah, yang ini ya semua. Bagian yang ini. Oke, selanjutnya yang ini gimana ya? Yang ini pakai aturan rantai ya. Yang pertama kita turunkan dulu bagian ininya. E eksponen min 3xy itu turunannya apa ya? Turunan eksponen itu kan tetap ya. Turunan dari E pangkat X ya E pangkat X. Berarti ini turunannya tetap. Turunannya tetap. Ini turunan. Ingat ya, turunan dari apa? E pangkat X ya, ini E pangkat X ya. Nah, ini tetap. Nah, tapi ini kan namanya aturan rantai. Berarti dikali dengan turunan yang pangkatnya. Dikali dengan turunan dari min 3xy. Nah, ini sama dengan yang ini mengerjakannya pakai aturan rantai. Yang pertama turunan dari sin apa? Turunan dari sin x y kuadrat ya cos. Nah, ini turunan dari sin x y kuadrat adalah cos. Nah, kemudian si bagian ininya dari mana? Ini tuh dari aturan rantai. Jadi turunan dari sin x y kuadrat adalah cos x y kuadrat dikali turunan yang ada di dalamnya, yaitu adalah turunan dari x y kuadrat. Oke, jadi kita tinggal mencarinya sekarang ya. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya Anda bisa lihat ya. Di sini hasilnya turunan dari, oke, saya hapus dulu biar bersih. Oke. Yang 4xy itu dari mana? Ini dari sini ya. 2x kuadrat y. Nah, ini yang 2x kuadratnya itu 4x, y-nya ini gitu ya. Yang ini tetap ya. Tetap 2xy kuadrat tetap. Yang ini tetap ya. Tetap aja. Ini tetap. Nah, gitu. Nah, sekarang yang ini tuh tetap yang ini pangkat min 3xy tetap. Nah, tapi yang ini karena di sini pakai aturan perkalian juga, ini pakai aturan U kali V ya, ini U, ini V. Ya, sama dengan cara yang di atas, maka ini menjadi U aksen V kan? U aksen V plus U V aksen. Nah, ya. U aksennya turunan dari min 3x ya, min 3 dikali Y ya. Ditambah min 3x ini U, V-nya adalah dx. Oke, itu dapat dari sini. Semuanya ya. Semuanya ini adalah berawal dari yang bagian yang atas yang ini ya. Oke, selanjutnya yang ini cos xy kuadrat. Ini tetap, nah turunan dari ini pakai aturan perkalian ya. Sorry, yang tadi itu U, yang ini tuh aturan perkalian ya. Aturan perkalian. Nah, berarti ini sebagai U, ini sebagai V. Berarti sama rumusnya.
U aksen V plus V aksen plus U V, sorry ini nggak ada aksennya, U V aksen gitu ya. Nah turunan dari X adalah 1 ya, satunya nggak ditulis, kali V, V-nya Y kuadrat ditambah 2 dari mana nih? Ya ini kan turunan, ya ini U dulu ya, ditulis dulu. U-nya itu kan X ya. Sekarang turunan dari 2Y. V aksen di 2XY. DY DX. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya saya hapus dulu ya. Maaf. Oke, selanjutnya. Nah, ini sekarang jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini 4XY tetap 4XY. Kemudian yang ini 2X kuadrat DY DX itu tetap. Nah, yang ini kita kalikan ke dalam. Jadi kita buka kurungnya, kalikan ke dalam nih. Eksponen min 3XY dikalikan ke dalam ini. Sehingga menjadi, yang pertama kan menjadi min 3Y eksponen min 3XY dikurangi. Nah, ini kan dikurangi. Maaf, ini kalau yang bingung, saya kasih tanda aja ya, biar nggak bingung. Nah, ini seperti ini ya. Ini masuk ke sini, sehingga menjadi hasil perkaliannya bagian yang ini dan bagian yang ini. Ini dikalikan aja ke dalam, ya, dikalikan biasa. Yang ini juga sama, dikali ke sini, dikali ke sini. Ya, sehingga hasilnya jadi yang ini dan yang ini. Oke. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita kelompokkan ya. Yang ada DY-DX-nya kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Yang tidak ada kita pindahkan semuanya ke ruas kanan. Untuk bagian yang ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi yang ada DY-DX-nya itu mana? Yang ini 1. Ini kan sudah di ruas kanan. Jadi diamin aja di ruas kanan. Ini di ruas kanan. Nah, yang ini yang pindah. Nah, jadi ada 3 ya. Yang pertama yang ini tetap 2X kuadrat DY DX min 3X. Yang ini menjadi yang ini nih. 3X kali eksponen min 3XY DY DX. Nah, yang ini yang sebelah kanan, pindah ke kiri jadi minus tandanya. Oke, DY DX. Nah, sekarang yang sisanya itu pindahin semuanya ke kanan. Ini kan tetap yang ada di kanan, ini pribuminya nih sudah ada. Yang ini tetap. Yang ini dari mana nih? 3Y itu dari sebelah kiri. Ya, yang ini ya 3X. Oh, yang ini 3Y eksponen 3XY. Pindah ke kanan jadi positif. Nah, sekarang yang 4XY yang paling depan ini pindah ke kanan jadi negatif. Cuman pindah ruas aja di sini ya, kelompokan. Oke. Sekarang kita akan selesaikan ini lebih sederhana lagi. Nah, ini yang barusan saya tulis. Nah, kita lihat ya. Bagian yang keduanya ini. Nah, jadi tadi kan sudah kita kelompokkan nih di baris pertama ini pengelompokannya sudah ya, semua daya DX di sebelah ruas kiri dan sisanya di ruas kanan. Nah, sekarang daya DX-nya dikeluarin karena semua sukunya mengandung daya DX. Yang ini daya DX-nya dikeluarin. Ya. Tinggal sisanya kan tinggal 2X ya. Nah, ini dari bagian yang ini. Kasih 2X. Yang bagian yang ini sisanya min 3X eksponen min 3XY. Yang ini 2XY cos XY kuadrat. Gitu ya. Ini sama dengan yang ruas kanan diamin aja. Tetap ya ruas kanan. Nah, terus habis ini kita bisa langsung ya nyari DX-nya.
tinggal dibagi aja. Ya. Oke, tinggal dibagi aja ya. Nah, jadi daya DX itu berarti kita tinggal bagi ya. Yang ini, yang ruas kanan ya, dibagi yang bagian dari sebelah kirinya. Oke. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dipelajari aja step by step-nya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan di forum diskusi ataupun di kolom komentar. Ya, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.